anak-anak, kembali lagi belajar bersama Pak Ardi. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar 3 materi matematika. Yang pertama, kita akan mengenal tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan materi yang ketiga, kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tetap semangat belajar. Materi matematika pertama kita hari ini adalah kita akan mengenal pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdapat 2 jenis. Yang pertama ini 2/3 diwakilkan dengan 2/3, dan yang kedua diwakilkan dengan 6/4. Kira-kira perbedaan antara kedua pecahan biasa ini apa? Yang pertama, jenis pecahan biasa yang pertama adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka ini dikatakan dengan pecahan murni. Pecahan murni. Nah, untuk jenis yang kedua, kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka jenis yang kedua ini dikatakan pecahan tak murni atau tidak murni. Jadi pecahan biasa terdapat 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kita ke pecahan campuran. Ini adalah bentuk dari pecahan campuran, 2/3. Kira-kira dari bentuk ini, apakah pecahan campuran itu? Kita lihat dulu. Di sini terdapat 1 bilangan bulat. Terdapat bilangan bulat yaitu 2. Dan juga terdapat pecahan biasa. Terdapat bilangan bulat dan terdapat pecahan biasa. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kita telah mengenal tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Setelah kita mengetahui apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran, materi yang kedua kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimanakah caranya? Sebelum kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita perlu tahu pecahan biasa apa yang dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Ternyata terdapat syaratnya. Syaratnya adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi sekali lagi, pecahan biasa yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita lihat pecahan yang pertama ini. 2/3. Apakah bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Kita ingat bahwa syaratnya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. 2/3 pembilangnya 2, penyebutnya 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, maka 2/3 tidak dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Kita lanjut ke yang kedua, 7/2. Apakah 7/2 dapat dirubah menjadi pecahan campuran? Syaratnya tadi adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Di sini pembilangnya 7, penyebutnya 2. Ya, 7 lebih besar dari 2, maka 7/2 dapat dirubah menjadi pecahan campuran.
Cara untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran terdapat dua cara. Cara yang pertama, cara yang pertama terlebih dahulu. Cara yang pertama adalah kita akan mengurangkan pembilangnya dengan penyebutnya sampai sisa yang paling kecil, atau kita akan mengurangkan pembilangnya dengan penyebutnya hingga sisa terakhir yang sudah tidak bisa dikurangkan oleh penyebutnya lagi. Jadi sisanya sudah tidak bisa dikurangkan oleh penyebutnya lagi. Kita akan kurangkan pembilangnya 7, kita kurangkan dengan 2, kita kurangi. Berapa sisanya? 5. 5 apakah masih bisa dikurangi 2? Bisa, kita kurangkan 2 lagi. Dikurangkan. Berapa sisanya? 3. Apakah 3 masih bisa dikurangi 2 lagi? Bisa. Dikurangkan 2 lagi. Sisanya 1. Apakah satu sudah masih bisa dikurangkan oleh 2 lagi? Tidak bisa, karena 1 lebih kecil dari 2, maka 1 tidak bisa dikurangi oleh 2. Selesai pengurangannya, tetapi jawabannya belum selesai. Untuk jawabannya kita tulis dulu seperti ini. Nah, di depan kita tadi sisanya berapa? Sisanya 1. Maka 1 kita tulis di atas. Sisanya berapa? 1. 1 ini kita tulis di atas. Kemudian penyebutnya tetap seperti penyebut awal. Berapa? 2. Kita tulis 2. Sudah, Pak? Tidak, karena pecahan campuran itu ada bilangan bulat 1 dan pecahan biasa 1. Maka kita harus menentukan bilangan bulatnya. Bilangan bulat ini diisi dari berapa kali pengurangan yang terjadi yang kita lakukan tadi. Tadi berapa kali? 1, 2, 3. Maka 3 kali. Kita tulis di sini 3. Jadi pecahan campuran dari 7/2 adalah 3/1/2. Seperti itu caranya. Itu cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita menggunakan istilahnya yang dikenal dengan pembagian power gabit. Kita tulis 7 dibagi 2. 7 bagi 2 berapa? 2 kali berapa yang mendekati, hasilnya mendekati 7. 2 kali 2 4. Apakah dikali 3? 2 kali 3 6. Ternyata masih di bawah 7. 2 kali 3. Kita coba 2 kali 4. 2 kali 4 8. Ternyata melebihi 7. Maka yang tadi syaratnya adalah di bawah 7 yang paling mendekati. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Maka yang dipakai adalah 2 kali 3 karena di bawah 7 dan mendekati 7. Maka di sini ditulis 3. 2 kali 3 tadi berapa hasilnya? 6. 6 ditulis di sini. Kita kurangkan. Maka sisanya 1. Nah, seperti tadi caranya adalah kita kasih strip dulu. Sisanya berapa? 1. Nah, ini sisanya 1, maka ditulis di atas ini. Kemudian yang bawah sini atau penyebutnya tetap seperti penyebut awal. Penyebut awalnya berapa? Ini 2. Maka di sini tetap ditulis 2. Kemudian tadi yang ada di atas ini berapa? 3. Maka 3 ini akan mengisi bilangan bulat di sini. Jadi itulah dua cara dari merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Silahkan kalian mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Tapi sarannya Pak Guru, kalau kalian belum hafal pembagian
atau perkalian, maka kalian silahkan gunakan cara 1. Tetapi kalau kalian merasa tertantang dan merasa ingin mempelajari perkalian dan pembagian, silahkan menggunakan cara 2. Nah, tadi kita sudah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita akan lanjut ke materi 3, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dibalik. Sekarang merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimanakah caranya? Di sini disediakan soal yang pertama 22/4. Caranya adalah kita tulis sama dengan, terus kita kasih strip seperti ini ya, yang panjang. Kurang panjang, dipanjangkan lagi, tidak apa-apa. Nah, caranya adalah kita lihat angka yang pertama ini, ya bilangan bulatnya 2, kita kalikan dengan penyebut. Jadi langkah pertama adalah kita tulis 2, bilangan bulatnya ini kita tulis di sini 2, terus kita kalikan dengan penyebutnya. Berapa penyebutnya? 4. Maka kita kali 4. Dikurung dulu. Kemudian ditambah, kita tambah lagi dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? Ini dia, 2. Pembilangnya 2. Maka kita ditulis ini 2. Ternyata kurang panjang, kita panjangkan lagi. Jadi diingat-ingat caranya adalah bilangan bulatnya kita kali dengan penyebutnya, terus kita kurung, kemudian kita tambah dengan pembilangnya per penyebutnya. Yang bawah ini masih tetap seperti penyebut awal, yaitu berapa penyebut awal? 4. Ini tetap 4. Nah, kita hitung. Kalau terdapat dalam kurung seperti ini harus dikerjakan dulu. 2 kali 4 berapa? Kita tulis dulu tanda strip seperti ini. 2 kali 4 berapa? 8. Kita tulis 8. Ditambah berapa ini? 2. Kita tulis di sini. Hasilnya 4 kali 2 8, ditambah dengan 2. Tulis 2 sini. Bawahnya tetap 4. Lanjut. 8 tambah 2 berapa? 10. Ya, kita tulis di atas 10 pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah 4. Selesai. Seperti itu caranya merubah pecahan campuran menjadi biasa. Kita lanjut ke yang soal kedua. Kita coba lagi seperti tadi caranya. Yang pertama kita buat dulu strip yang panjang. Nah, setelah kita buat strip yang panjang, tadi ingat-ingat caranya bagaimana? Bilangan bulatnya atau ini 3, kita tulis dulu di sini. 3. Tulis dulu di sini 3. Terus dikali penyebutnya. Penyebutnya berapa? Nih penyebutnya 3. Kita tulis di sini 3. Kita kurung. Terus ditambah pembilangnya berapa? 2. Kita tulis di sini. Berarti beri garis biar lebih jelas ya. 2. Nah, yang bawah bagaimana tadi? Yang bawah atau penyebutnya ini tetap seperti penyebut awal. Penyebut awalnya berapa? 3. Maka sini kita tulis 3. Ya, kita hitung dulu. 3 kali 3 berapa? 9. Maka di sini ditulis 9. 9, hasilnya 3 kali 3 9. Terus ditambah dengan berapa ini? 2. Ditambah 2. Bawahnya atau penyebutnya tetap seperti awal, yaitu 3. Sama dengan 9 tambah 2 berapa? 11 per 3. Ya, pecahan biasa dari pecahan campuran 3, 2 per 3 adalah 11 per 3. Itulah cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekian materi kita hari ini. Tetap semangat. Terima kasih.